Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai para habaib selaku anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini khususnya kepada Al-Habib Umar Faruq Al-Jufri hafidhallahu wa ra'ah, dan juga yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, dan yang sama-sama kita taati, yaitu para alim ulama, para kiai, para asatid selaku warathatul anbiya, pewaris, penerus daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini khususnya kepada pengasuh daripada pondok pesantren Darul Ulum wad Dakwah, yaitu Kiai Abdul Majid, dan juga kepada segenap para kiai. Di sini ada Kiai Harisuddin, Kiai Azhar, Kiai Bustami Munir, dan juga Kiai Saifuddin, dan tak lupa munsyid kita yang suaranya begitu indah melantunkan daripada gosidah-gosidah, syair-syair madah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Raden Kiai Haji Muhammad Hasan Jauhari yang barusan pamit meninggalkan tempat. Mudah-mudahan beliau diberi keselamatan sampai ke tempat. Dan juga kepada segenap para kiai, para asatid yang lainnya yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi sedikit pun daripada rasa hormat, takdim, cinta dan taat al-faqir kepada beliau-beliau semuanya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para habaib kita, para guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, para asatid kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah berikan istiqamah, dan Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan juga kepada segenap para pejabat, wabil khusus Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, dan juga kepada segenap tokoh sepuh masyarakat, lebih-lebih kepada segenap daripada wali santri, hadirin hadirat rahimakumullah, dan juga kepada teman-teman dari Jam'iyah Hadrah yang telah melantunkan solawat. Mudah-mudahan solawat yang kita bacakan tadi menjadi penyebab syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimahkumullah, sama kita tahu kumpulnya kita pada malam hari ini dalam rangka yaitu haflatul imtihan, yaitu dalam rangka untuk merayakan daripada al-imtihan,
atau lebih tepatnya kita sekarang berada di dalam satu tempat yang begitu indah, tempat yang disebut oleh Nabi Muhammad Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman surga, yang mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan kepada para sahabatnya dengan mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian semua mendapatkan, menjumpai, melewati yang namanya taman surga, farta'u, kata Nabi Muhammad. Apa arti farta'u di sini? Banyak yang mengartikan farta'u adalah hadirlah, duduklah dalam majlis tersebut, hadir dalam taman surga tersebut. Akan tetapi kalau kita merujuk kepada arti daripada farta'u atau irta'a yarta'u di dalam kamus bahasa, artinya adalah secara bahasa berfoya-foya. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antos keluar, ada yang ngerti bahasa Indonesia Pak Bu? Kira-kira Madura apa Indonesia? Madura. Sampai bahasa Indonesia corak tegang gelap. Kira-kira mon bahasa Madura paham na banten? Masalah na sampean paham, kau lu tak ngerti. Berema paku ni paksa. Saya enggak menlopot je kocak orang ngajar, menkasar je kocak orang ngajar, menlopot je kagel sepakat, mensepakat kalau bahasa Madura. Sebab kalau ki ajar Pak, cangkolang kepada kiai satu je para guru-guru. Saya enggak menlopot je kagel. Nggih. Bon. Situng bektoh Nabi Muhammad kenika Pak Bu adhebu di hadapan para sahabat. Mun sampean sateje nemo kasihnya mana taman swarga, farta'u. Apa arti farta'u? Berfoya-foyalah. Ini garis bawahi, berfoya-foya. Sahabat atanya, wa mahiya ya Rasulullah, apa saya sebut kebunan swarga kenika ya Rasulullah? God, Nabi ajawab, kebunan swarga adalah majalisul ilmi au hilakul dzikri au kama qala. Saya sebut kebunan swarga adalah majlis ilmu yang di dalamnya disebutkan ilmunya Nabi Muhammad, yang di dalamnya disebutkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, atau sekelompok orang yang berzikir mengingat kepada Allah, maka ketahuilah itulah yang disebut dengan taman surga. Lalu apa perintah Nabi Muhammad? Perintah Nabi Muhammad mensampaikan atemo kasihnya mana majlis ilmu, atemo kasihnya mana majlis zikir, farta'u, berfoya-foyalah, masuk di dalamnya, nikmati semua hidangan yang dihidangkan di dalam majlis tersebut. Pertanyaan, sampean oleh apa? Guy, oleh apa? Nabi gila ngocak soro foya-foya identik dengan menghambur-hamburkan makanan dan lain sebagainya. Oleh apa sampean? Jajan. Bisa untuk foya-foya? Tak bisa. Artinya apa di sini? Di dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, ma qa'ada qaumun yadhkurunallah illa afathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, tidaklah berkumpul satu kelompok atau satu kaum pada nama lemangken sampean apolong akompol dalam situng majlis yang mana kumpulnya kita semua tujuannya satu, kagumainya Allah Subhanahu wa taala untuk membahas ilmu-ilmunya Allah, maka majlis-majlis yang seperti ini akan mendatangkan perhatian malaikat Pak, sehingga malaikat turun meliputi kita semuanya. Dan tidak sampai di situ, Nabi mengatakan wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diturunkan yang namanya rahmat. Taksirnya mana rahmat? Dan rahmat inilah Pak Bu yang penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Al Imam Hasan Al Basri adhabu, kelak
Allah Subhanahu wa taala akan menyeru kepada hambanya, udkhulu al jannata birahmati, masuklah kalian semua ke dalam surga karena rahmatku, bukan karena amal tapi rahmat. Sehingga dalam kehidupan ini yang dipentingkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi Islam karena rahmat Allah, kita bisa beramal karena rahmat Allah, kita mendapatkan ampunan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya di dalam majelis seperti ini turun yang namanya rahmat, turun yang namanya barokah, turun yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa korelasi hubungan dari dua hadis ini? Nabi mengatakan mensampian sathojo nemo kasihnya mana kebudahan swarga, nemo sehnya mana majelis ilmu, berfoya-foyalah, nikmati semua hidangan di dalamnya. Pertanyaan, hidangan apa yang ada dalamnya? Ternyata, Bu, ngeding Bu, ada menger, ngeding Bu, hidangan apa yang diperintahkan Nabi kita untuk berfoya-foya? Ternyata bukan hidangan dari panitia, bukan hidangan dari sahibul bait, tapi hidangan langsung sedatang dari Allah, Bu. Hidangan apa itu? Berupa hidangan rahmat, berupa hidangan barokah, berupa hidangan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan dalam hadisnya, ghanimatu majalisin dzikri al jannah, hasillah orang entar ke majelis ilmu, ke majelis zikir, swargana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, berarti duduknya kita di sini bisa menyebabkan ampunan Allah. Coba kau lemangkan hatanya saja. Coba kira-kira siapa setaan di dosa angkat tangan. Sabung banyak dosa satu aja. Nah, man kau leben sampian banyak dosa, kira-kira Pak Bu perlu tidak dengan ampunan Allah? Perlu. Di sini ulama ada Bu Pak Bu edingaki coba nama manusia, sombong nama manusia, saya tanda entar ke pengajian. Man beda orang tanda ke pengajian, arwah orang saya sombong. Kenapa? Abakna banyak dosa. Pengajian beda ampunan Allah, abakna tanda. Berarti tanda ke pangaporana Allah. Berarti mereka orang saya jelas Pak Bu. Berarti kira-kira majelis ilmu penting tak penting? Penting tak penting? Penting. Dari pentingnya ilmu sampai Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, kul, katakan Muhammad, ngocak bekna Muhammad, kul Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan padaku ilmu. Bener dunia Bu, bener dunia, tapi apa? Ilmu. Kenapa ilmu itu penting? Ingat, kita hidup harus tahu apa tujuan kita. Lagi-lagi coba kalau tanya, pertaja ke Al-Quran. Hah? Pertaja. Alif lam Zalikal kitabulah hudal lil, apa artinya? Alif lam Allahu a'lam bimuradih, Allah yang tahu maksud dan artinya. Zalikal kitab ay hadzal kitab, yaitu kitab ini, kitab Al-Quran, kitab yang suci, kitab yang mulia, kitab yang berisi debu-debunya Allah, firman-firman Allah. Ada apa dengan Al-Quran? La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga ittifaqul ulama, ulama sahaja sepakat, man syakka bil Quran faqad kafar. Siapa-siapa orang seragu mangmang terhadap Al-Quran, hukum maka kafir. Jelas?
Kalau tanya, percaya ke Al-Quran? Yakin terhadap Al-Quran? Beriman terhadap Al-Quran? Alhamdulillah. Benar tidak percaya? Man bodoh mulai kafir bon. Jelas? Ada apa Al-Quran tadi yang tidak ada keraguan dalamnya? Lihat, hudalil muttaqin, sebagai petunjuk orang yang bertak. Jadi Al-Quran kene kabo kanggo orang saya bertak. Tadinya bukan untuk orang bertakwa, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi sayang, banyak manusia yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka Allah khususkan lagi, saya hendak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, berarti dia orang yang bertak, sehingga hudan lil muttaqin. Al-Quran kena kasih apareng oneng, Allah sehat hebu. Apa tebuna Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti kalau pun sampean makin audit tujuan apa? Ibadah. Bukan Allah butuh dengan ibadah kita, tapi kita butuh kepada Allah dengan beribadah supaya depak ka Allah melalui ibadah keneka Pak Bu, edingaki Bu. Ibadah keneka parlo senyamana ilmu. Man sampean tandi ilmu tak kira bisa beribadah. Kalaupun beribadah lopot. Contoh, ingat, di dalam ibadah, sekali lagi, di dalam ibadah kaidahnya adalah di situ ada ladang pahala, di situ juga ada ladang dosa. Jadi orang ala ko ibadah bisa oleh pahala, bisa oleh oleh pahala kalau sesuai dengan ilmunya, oleh dosa pot. Contoh kembangan nahlu. Salat Jumat. Pak, Jumat. Khotib naik di atas mimbar. Khotib sudah pidato. Khotib sudah khutbah. Sampian datang di budi. Masuk ke masjid. Sampai jeng 2 rakaat tahiyatul masjid. Oleh tak oleh? Oleh. Mensampian datang masjid pon posak sampian bude halaman masjid luarna masjid tak dalam masjid. Khotib sudah khutbah, pas ngelar sajadah tanana masjid sampai jeng 2 rakaat kira-kira oleh tak oleh? Haram arwah dosa. Keng kalau banyak nangale Pak. Kalau bila tengah jalan, bila ambu tengah jalan salat Jumat, banyak orang datang di budi ngampar tanian na masjid sampai jeng apa arwah kira-kira? Haram. Man sampai jeng tahiyatul masjid berde luar. Tidak boleh. Ngerti Pak? Contoh bila puasaan sampai jeng taraweh, bagus apa tidak? Dapat pahala apa tidak? Mentepa, menlopot. Datang ke masjid, ngosok kancang-kancana, Allahu Akbar gentu sekut. Berapa kira-kira? Kancana sujud tarik songona, berapa tak beda? Haram. Ini satu contoh ibadah tidak dilandasi dengan maka ilmu keneka penting. Makanya Bu, sampian saya masuk anak ke pondok pesantren, masuk anak ke madrasah, ontong sampian masalah anak. Kenapa? Nabi yang mengatakan manahala walidun waladahu afdalu min adabin hasan. Tidaklah seorang ayah memberikan kepada anaknya yang lebih baik dari pendidikan yang bagus. Paparing sepaling raja dari orang tua keanggui anak itu adalah adab pendidikan
ilmu agama. Adab yang baik, pendidikan yang baik, ilmu yang baik, ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad. Bu, Pak, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah di tengah masyarakat yang disebut dengan jahiliyah. Jahil, masyarakat yang bodoh. Apakah bodoh dengan dunianya? Tidak. Mereka para pengusaha, dunianya hebat. Mereka kaya raya. Ternyata dikatakan bodoh di sini bener masalah buduhnya repese, tapi buduh karena tak andi ilmu agama, sehingga mereka bermaksiat. Judi benare, zina benare, mabuk 24 jam, mate orang, perang, merampok, itu sudah kebiasaan di masyarakat jahiliyah. Saing kena Nabi Muhammad keneka Pak Bu, itu gelisah, gundah gulana, bingung, mekere umat serosak, sehingga Nabi menyendiri di Gua Hira. Gua Hira Nabi merenung. Di tengah kegelisahan Nabi mencari solusi, mencari jalan keluar, bagaimana supaya umat Arya tepat. Maka dijawab oleh Allah dengan turunnya Al-Quran, turunnya wahyu. Artinya apa? Al-Quran keneka Pak Bu diturunkan kepada Nabi sebagai solusi untuk memperbaiki umat. Jadi kalau umat itu mau baik harus lewat Al-Quran. Jadi kalau ada pendidikan, sekali lagi saya tegaskan di sini, kalau ada pendidikan yang tidak bersumber kepada Al-Quran dan hadis, dipastikan anak sampean tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik. Saya bodoh, ancur, rosak di dalam sekolah keneka. Jelas kira-kira? Jelas? Nah, jadi ilmu penting. Ilmu apa? Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan berarti nyari ilmu wajib. Mentak nyari ilmu hukumatu. Loh, pertanyaan sekarang, ketika nyari ilmu tujuan napa? Nah ini penting. Niat nyari ilmu ini kenapa? Imam Ghazali ada dalam kitab Bidayatul Hidayah menbeda orang nyari ilmu tujuan kanggo dunia. Nyari ilmu tujuan supaya oleh jabatan, karir. Nyari ilmu supaya viral, supaya alim, supaya banyak masa. Nyari ilmu bahkan untuk lebih unggul dari temannya, berarti orang keneka pun maancor agamana, merusak dari agamanya, dan itulah niat yang keliru. Coba sekarang banyak orang penter Pak, penter, tapi apa yang terjadi? Karena niat gelopot ada tak tepat-tepat. Kau lah tanya mangken saya Pak, sampean masa sekolah anak tujuan apa kira-kira? Banyak orang tua beri nasihat, nak cong bekna sekolah ya Pak penter ya, oleh nyaman odik na deki cong berdak beda banyak arwah saya kocak lopot sampean maancor agama anak na sampian. Ngerti? Nyari ilmu keneka bok benek anggu dunia. Ilmu bukan untuk dunia, keliru. Apalagi ilmu dihubung kaitkan dengan kesuksesan dunia, lepok kalero rajo. Dan ini sudah terbantahkan dalam kitab Taklim Muta'alim oleh Al-Imam Zarnuji. Beliau adhabu wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi bu'sul labib wa tibul aishil ahmaki. Napa debuna Imam Ghazali Imam Zarnuji dalam kitab Taklim Muta'alim? Termasuk tanda, dalil, bukti bon mare hoi kiai nak beri dia Habib beri dia hoi arwah mobil tak caca hari ya saya caca hoi bon ngeding lagi siap ngaji ayo ngeding lagi boleh tak lopot sampean Bu Pak, ada banyak orang lopot mangken, ayo ngeding lagi Pak. Imam Zarnuji mengutip sebuah syair ada bunga keneka bukte
termasuk bukti je Allah geneka andi kodok ketetapan, Allah geneka andi keputusan. Bu, Pak, sampean pertaja Allah andi kodok, Allah punya keputusan. Apa buktena? Apa tubuhnya beliau? Buktena Bu'sul Labib, orang penter odina sosah, sementara Watibul Aisyil Ahmaki orang sebudu odina nyaman. Bodoh tak bodoh? Kampung ngakaula se sarjana malarat odina. Abukna sarjana mata ada tegelem makna, mata ada sampai nampakna, mata ada emas makna. Sarjana lulus odina kabur katemor nyare sertifikasi, odina kabur katemor repot oleh apa penter sarjana motor kredit bungkot andi ngampong gamatuah. Lulus SMP mangkat ke Jakarta ala komo kak tuku soki pak bungko narajo mobil lah mengkilap mewah. Ini terbantahkan, berarti siapa sih ngocak orang sekolah pasti nyaman odina lopot. Jelas kira-kira pak? Berarti kangkuin apa beb sekolah beb marcoma tak marcoma. Sekolah nyari ilmu geneka pak bu, tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah. Sopaja dengan ilmu ini sampean bisa semak ke Allah, dengan ilmu sampean bisa depak ke Allah. Men sampean nyari ilmu setama depak sampean ke Allah, ocol dinagi itu ilmu yang berbahaya. Karena Nabi yang mengatakan manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illah bu'. Siapa-siapa na orang seatambe ilmona tapi tak atambe hidayahnya, berarti itu seatambe benih hidayah semakin jauh dari Allah. Na'udzubil. Jelas Pak Bu? Berarti ilmu penting. Ilmu keneka buana adalah hidayah. Hidayah itu adalah takwa. Takwa itu adalah takut kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, kalau tidak punya ilmu berbahaya Pak, sekalipun sekolahnya hebat. Nih satu bukti. Hati-hati, kita nyari ilmu harus ikhlas. Ulama tasawuf mengatakan lambok orang ajar kenekah satu aja budaya masjid Pak. Lambok ajar masjid. Berjalannya waktu maka sekolah berpindah ke kelas-kelas. Apa resiko yang didapatkan? Maka keberkahan masjid hilang, tapi keberkahan majelis masih ada. Oke, nggak ada masalah. Berjalannya waktu lagi ternyata setelah di kelas-kelas belajar pakai bangku Pak, bode meja bode bangku nggak keneka. Apa resiko yang dialami? Resiko yang dialami akhlak berkurang. Lambo orang ngajar toju aselah ya teman guru Pak nondo Pak. Buka lembaran Arya tak bengal ngerenger Pak, pelan-pelan on-launan takok suarana agang buka guruna Pak. Mangken bode bangku, aduh aklode andang dutan Pak. Klodak bode tak bode. Coret-coret ya, coretan kebi. Dari mulai setipu, spidol bode kebi. Akhlak sudah Lalu bagaimana Beb? Oke, tidak ada masalah, tinggal ditekankan akhlak di situ. Yang berbahaya berjalannya waktu, lembaga-lembaga sekolah berlomba-lomba beri senyamana ijazah, sehingga apa resiko yang didapatkan? Keikhlasan tidak ada. Ikhlas sokung Pak. Sehingga orang yang belajar tujuannya selembar kertas berupa ijazah. Pak, sampai nanti anak kuliah Pak, nanti anak kuliah sampean larang bujurna Pak, kira-kira sampai mare lastare tak oleh ijazah endek tanda Pak, endek tanda tak yoper Pak sekolahnya Pak. Cek mangken boy kemas lebih banyak perhatian kapon duk napa ke sekolah umum. Ayo ke sekolah kau dinia tak pati perhatian, makanya nasib dinia sekarang naudzubillah turun semuanya. Kenapa? Gila ke ijazah. Makanya kau udah tanya, ayo kita harus cerdas sekarang Pak.
Ingat ya, hidup harus cerdas. Sampian saya kasih tahu sekarang resepnya, Pak. Nabi keneka pernah situng bekto tanya aki tentang orang penter. Siapa ya Rasulullah orang sepenter keneka siapa? Napa itu benar Rasulullah? Orang sepenter keneka aktsaruhum lil mauti dzikron. Orang sebenya engak mah ada nomor situng. Engak mate bene toju pas ngocak sampean mate bene. Engak mate maksud Pak kira-kira men malem mangken sampean tedung pas tak jaga boleh beremah kira-kira. Sampean mangken mulai kabunggona sampean tok 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 assalam atau muka kunci sampean muka bodo orang mancong. Siapa benar? Malaikal maut dana. Beremah. Siap tak siap, Pak? Coba ayo. Itu yang harus kami pikir, ya Allah. Kita diintai dengan maut. Sewaktu-waktu kematian akan datang kepada kita semuanya. Lihat di rumah kita sudah ada yang berkurang. Lihat di kampung kita dulu ada bersama kita, sekarang kemana? Mereka sudah di kuburan semuanya. Cepat atau lambat kita yang akan menyusul. Oleh karena itu ingat akan kematianmu. Saya nomor 2 menengak mate Pak benegun merah engak, lalu mempersiapkan kematian dengan beribadah. Kata Nabi Muhammad, wa khudizada, dan ambillah bekal ngibe nasango, wa khairu zadin takwa, sebaik-baik sango takwa. Takwa itu hasil dari ajar dari ilmu, sehingga belajar ilmu tujuannya supaya abadna takwa kaon benar ijazah. Tapi takwa ilmu yang melahirkan takut kepada Allah. Kalau tidak mungkin. Contoh kalau nek leso saya ceramah Pak, ampun Bapak gelorek. Kalau bila ceramahnya saya pegel. Berema siap ngeding lagi sampean? Tak pegel kira-kira? Tak tahu, tersinggung terserah. Sebab kaulo geneka yang membuat saya masih bisa berdiri berceramah hanya satu ayat ini, satu surat. Apa? Wal asri, demi masa, demi bektoh. Allah asompa dengan nama waktu. Kenapa? Karena waktu ini banyak yang disia-siakan, banyak yang dilupakan oleh manusia. Wal asri innal insana lafi khusrin. Saungkuna manusia satojo sebode dunia rogi satojo. Kau lebih sampean rogi satojo Pak. Allah saya tahu bukan kau lah. Menrogi bermabib, bode saya rogi, bode illa kecuali. Siapa saya rogi? Alladzina amanu, beriman. Wa amilus solihat, beramal soleh, artinya ibadah parlo ilmu. Wa tawasau bil hak, mainga berwasiat dengan kebenar. Arya tak oleh cong, Arya si oleh jah bo nawa tau wa matawa beda benton sing ngocak ngene kah. Arya tak oleh cong dina cek urus engko urus abot tibi beda tak beda lho sing ngocak ngak geneka cacana geneka Pak. Arya sabu cong, Arya haram, Arya tak oleh cong, cek seding, cek enom, cek sergu, cek urus engko urus abot tibi. Cacana geneka jauh lebih dosa tembeng sabuna Pak. Jelas kira-kira? Men sampean tanda beri tahu tanda boleh nengeneng. Enggak kaulo neka segut Pak. Bila ceramah punya saya pegel Pak. Tapi dina bon pegel-pegel kasokana. Saya pegel dari tanah setan. Saya tak pegel orang tak rogi. Mari bon. Jelas? Wa tawasau bis sabr, mewasiatkan tentang kesabaran. Sabar cong, benai dunia sabar, tandi sabar. Sebentar lagi kita akan menuju kebahagiaan, sabar. Jelas Pak? Nah dari sinilah kau Pak main ngak sampean satu aja Pak, sesama muslim supaya kau tak rogi Pak. Nah kalau tanya Pak, pendidikan sekarang ini banyak murid-murid epa monduk atau epa masuk madrasah tapi tidak mendapatkan pendidikan yang baik Pak. Justru erosak Pak dalam sekolahan Pak. Kau tanya Pak, salaman laki mosobine sebenar mahrumah apa hukumah? Haram tak haram? Menurut madhab Imam Syafi'i tidak ada ulama yang membolehkan. Haram satu aja. Pertanyaan, bodoh tak bodoh? Murid masuk guru salaman?
Jujur, tina pegel kasokan kamu. Boleh tak beda? Haram. Kalau ada dalilnya sampaikan kepada kami. Jelas kira-kira di sini? Jelas kira-kira? Nabi tidak pernah bersentuhan dengan seorang wanita manapun. Bahkan dalam hal yang penting baiat, Nabi tidak pernah bersentuhan. Bahkan dalam hadis dikatakan ditusuknya paku di kepala lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Perhatikan, disekolahkan supaya mendapatkan pendidikan yang baik, justru rosak ke sekolah, Pak. Banyak guru-guru saya laki ngaji, kamu redo semine, beda-beda. Ini masalahnya. Makanya disekolahkan tak ada pada Pak Pagunan cor. Makanya cari pondok, cari madrasah, cari sekolahan yang dia bersumber dari hadis dan Al-Quran Nabi Muhammad, insya Allah selamat anak keneka, Pak. Contoh yang nomor 2 lagi, Pak. Sekolahan ini sekarang banyak yang campur. Enggak apa-apa, campur tidak apa-apa, laki perempuan asal disekat. Laki perempuan. Dengan catatan tafsil hukumnya. Dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Apa fitnah ini? Tidak ada ketertarikan satu dengan yang lainnya. Pertanyaan sekarang, bisa sampean sekolah umum saya campur keneka, Pak, tidak tertarik satu dengan yang lain? Bisa apa tidak? Itu yang membuat haram, Pak. Ini harus ini pahit, saya sampaikan pahit, Pak, pahit neka, Pak. Kenapa? Karena ini penting. Daripada dia sekolah bukan mendapatkan pahala tapi dosa setiap hari di sana. Laknat yang turun bukan rahmat. Ini penting. Ya, hati-hati di sini. Hati-hati, setan itu, Pak, setan itu tidak terima dengan manusia. Nah, ya. Dengan ilmu itu, Pak, supaya sampai kepada Allah. Tapi dalam kehidupan kita bodoh senyamana setan. Le setan keneka, Pak, lambok bodoh swarga. Pakal luar sarang Allah gara-gara apa? Tak anda sujud ke Nabi Adam. Tak anda, Pak, pas ngocak bermah. Ana khairun minhu, sengkok lebih bagus. Sombong, Pak. Iblis keneka 100 tahun berada dalam surga, Pak. 60.000 tahun menjadi guru malaikat. 20.000 tahun menjadi kepala malaikat mukarrab. 3.000 tahun iblis keneka tawaf di arsnya Allah tak buambu. Sampean berapa tahun tawaf Ka'bah? Oh, manter satu aja pada Pak, amin. Pak keluar, Pak. Gara-gara apa? Sekian ribu ratus tahun ada di surga, tiba-tiba Allah menciptakan manusia yang belum pernah beribadah, belum sempat beribadah, buru aja ciptaki, Pak. Ya Allah, iblis karena iblis. Ya iblis, bode makhluk anyar iblis, nyamana manusia, nyamana adab. Beuna sujud iblis. Apa tu guna iblis? Oh, antos gelo ya Allah. Nak anak biler ya. Boleh tak boleh sama jangan nikah? Kadang di pondok pesantren ada istilah senioritas junior. Wah, beuna ki junior, engkau senior. Maaf, mondok bukan masalah lama atau sebentar. Mondok bukan masalah punya hafalan alim ta'alim, tapi tanggung jawab terhadap ilmu, itu yang penting. Karena agama cuma 2, fi'lut ta'at wa tarkul ma'asi. Di dalam agama, yaitu pertama mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan, yang kedua menjauhi larangan, menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat area lebih berat daripada ibadah. Ibadah anak-anak kenek bisa sanggup, tapi kalau untuk meninggalkan maksiat tidak akan bisa illa siddiqun, kecuali orang-orang yang siddiq mencapai magom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, banyak orang sabojeng, Pak. Orang saya puasa salaman laki bini. Berat tak kelar, Pak. Tegak kiai ustaz kadang tak kelar kia, Pak. Kenapa? Berat, sudah ada. Kalau tanya, orang bini keneka belum dibayar maharnya oleh seding, oleh lenjalanan, banyak tak banyak madura bekalan tal kentelan, haram. Jelas gara-gara Pak, Bu? Ayo pegel tak pegel terus lagi kan? Terus tak pegel.
Ya kosokan sampean mon tak pegel. Panas-panas kuping mon. Arya banyak man bodoh orang tua nak kenekah Arya dayut. Apa dayus beb? Tidak mencium bau surga apalagi masuk. Jelas? Nah, kau lemah ngak keneka beri apa? Kau lemah neser kesambian. Tak kok sampean ada semai ngak kau lemah ngak. Atau sampean pun oneng kau lemah ngak boleh tak lop. Pak. Jelas kira-kira Pak Bu? Jelas? Nah, ini parlona le setan kelak keneka diusir sarang Allah. Diusir ke dunia, setan keneka pegel dendam. Akhirnya apa? Oke ya Allah, tidak apa-apa aku dilaknat, tidak apa-apa aku dikeluarkan dari surga. Tapi tolong tangguhkan umurku palanceng umur sengkok sampai hari kiamat. Oh iya, innaka minal mundorin. Bu naik palanceng umur tak kira mati sampai hari kiamat. Dikabulkan oleh Allah dan beliau dan iblis bersumpah. Fabima aghwaytani dalam Al-Qur'an. Pertaja Al-Qur'an. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, sebagaimana engkau hukum aku, engkau laknat aku, engkau masukkan aku ke neraka jahanam. Oke, enggak apa-apa. Tapi engkau sumpah, aku akan duduki eka tujuan sateja manusia dari jalan ajunan seloros. Jelas Pak Bu? Berarti kau leben sampai keneka benar eka tuju imu setan sopaja napa? Sopaja tak ada pak ka Allah, sopaja amasiat norok ka jelena le dikabulkan. Oh iya tidak apa-apa sehingga Allah jelaskan dalam Al-Qur'an wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa dan penyempurnaannya. Maksud tepak manusia kenekah ciptaaki sarang Allah dalam keadaan sampurna lurus ada caretana manusia dunia seende amaksiat sobung setero ende amaksiat neka sobung Pak. Dalam hadits qudsi Allah adabu khalaqtu ibadi hunafa, sengkok nyiptaaki manusia dalam keadaan loros sateja. Fajaat humus syayatin, kemudian setan-setan datang ke manusia, aku deka manusia, fatstalat hum andini, maka setan itu menjauhkan daripada agama. Pak jauh manusia dari agama Pak, lepas ke agama, lepas tak ajar ilmu agama, jauh dari kiai, jauh dari majelis taklim. Saing kena Allah adabu norok ke setan, lalu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Ontong maksud swarga Pak. Ontong siapa sih ontong? Orang yang mensucikan dirinya, abekna soceh, abekna bersih, abekna loros. Setan datang tanda kudu setan tanda berarti abekna mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, rogi neraka. Siapa neraka? Orang seenda mengotori dirinya, seenda setan yang mengotori dirinya. Abekna bersih, abekna loros, abekna soceh, setan datang. Enda norok ka setan, arwahnya mana? Dia mengotori diri. Arwah orang seroh. Kau lah tanya, tero ontong napa tero rogi? Tero ontong napa tero rogi? Man tero ontong berarti harus norok ka jalan siapa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah apa ring dua jalan, situng jalan setan fujur maksiat, dua jalan Allah takwa, berarti bodoh jalan takwa, bodoh jalan maksi. Berarti dunia neka sampean pera andik dua situng jalan Allah, dua jalan jalan setan berujung kepada neraka, jalan Allah berujung kepada swar. Le jalan Allah saya kemabib ajar ilmu. Tajuk kaki jalan Allah keneka sampojong, jalan Allah keneka abuasa, jalan Allah keneka asadekah, jalan setan siapa beb? Nah, tahu kah jalan setan Pak? Tahu? Nikah, ayo kenalan. Kalau tanya lagi, jawab yang kompak. Tahu sa acaca ada Pemekasan. Kau le acaca Madura.
bodoh tak bodoh tukang seher banyak dia bodoh kemau orangnya bodoh tak hadir manter hadir orang oleh ngeding wahai para penyihir oleh tahu mereka ingat Pak Bu perbuatan seher bukan hanya dosa benekun perak dosa perbuatan seher bukan hanya perbuatan dari maksiat tapi perbuatan seher bisa menyebabkan orangnya murtad keluar dari agama Islam karena perbuatan syirik jelas lah dari dimma ilmu seher Allah adhabu walakinna syayatin kafaru akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Siapa sih kafir? Siapa sih ingkar? Yu'allimunan nasa sihro ngajeri manusia seher. Berarti ilmu seher dari siapa? Berarti sanad ilmu seher dari menoreng alako seher berarti sanad nyambung ka arwah jalan setan berujung kepada neraka jahan. Hei para penyihir, taubat kau kepada Allah. Demi Allah, kau sihir tetanggamu, kau santet temanmu. Demi Allah, dia hanya sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun, paling game mati. Tapi benar si nyeher, si nyantet demi Allah, kau tidak taubat, neraka jahanam menunggumu selama-lamanya. Jelas Pak Bu? Coba takut katong seher. Sampai sabun jang 5 bekto, baca wirid, menkorang, baca Ratibul Haddad, dijamin. Pak mandi pun, Pak Doteng, seher si paling hebat, takir tembus. Jelas? Tengah, hari anak tukang seher, takut, takut sambil. Ngerti Pak Bu? Bu, kau lo tak pernah nyeher beb, keng men bede parlona entar ka tukang seher arwah pada. Nangale tukuna tatang guna rame abu sepe abah entar ka tukang seher. Tengok Bu, ngerti Bu? Jelas? Kalau berempat ya. Sajam pun, tengok, sajam dia. Bagaimana kalau berempat ya kira? Pon, kasih yang banyak. Terus lo, nomor 2, contoh boleh, oleh salamat. Beda tak beda. Tak tahu Pamekasan, Madura apa kena? Kamu ngolo beda masalah. Nyawer. Beda tak beda? Haram. Jelas? Bu, beda laki nasi nyawer Bu. Beda dangdut. Beda sinden. Beda tak beda? Haram, dosa. Kenapa? Idha'atul mal, hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah paling murka kepada idha'atul mal sehingga disebut tabdzir, mubadzir. Binena men tak boleh jo. Tado. Mun kabidonita. Nyawer sampai 500 1 juta tado ya orang wibuan. Tabur-tabur. Ya enggak? Dah. Jadi ngaki. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Saongkuna orang semuang pese se ampo nyawer he wer arti wer se ampo nyawer arwah satejo taretanna setan. Siapa si ada Bu? Se ngocak taretanna setan siapa? Siapa? Allah. Ayo pegel ke Allah bengal. Allah bener kau lemah deh Pak. Kau lemah enggak ndek kasokana sambian. Kau perak main enggak bodoh dua jalan setan jalan Allah. Lah tero masuk ke mana sambian? Toro jalan nah. Jelas kira-kira Pak Bu? Nah, arwah jalan nah setan. Mubadzir. Lah sampean pernah atau mau setan? Tak pernah. Tak pernah atau setan minimal atau taretan nah setan beremacara nabib tengku dekiman beda keboi beda dangdut tengku siapa sih nyawer absennya mana tengku pas entare
Bu betian na be na taritan na setan. Paham? Jelas Pak Bu? Berarti saya nyawar taritan na hon. Nomor telok. Are banyak contohna. Pon tasnya banyak. Are menutup sajam pon. Jauh kau lo. Kemas saya kata lagi gelo. Saya enggak beli boleh kau lo. Jauh warna gelo. Aduh. Masuk keluar sawah, masuk sawah, keluar hutan, masuk hutan, kampung, keluar kampung. Tak ada Pak. Buka kacanya ada suara sekali ada gitu orang. Wah dia jauh dia. Para saja masuk gelo. Bon ancor boleh jalan. Saya enggak beli boleh lagi. Kau lo punya jalangkung nih kah? Datang tak diundang, pulang tak diantar. Pak, Bu, nomor telok. Ayo, ada ngaki batu Pak, Bu, bede orang pasar, punya, bede tak bede, orang sema budu pese, punya Bu, otang sajuta, abeli sajuta, telur ratus, bede, la haula wala quwata haram. Ini yang berbahaya Pak, ini berbahaya. Sampean asarong, asongko ke masjid 5 bektoh. Bu, jilbab, fatayat, muslimat, yasinan, pengajian, amolon, bakun mabuduk pese haram. Demi Allah, itu menggugurkan semua amal ibadah. Lihat, Nabi siapa Bu? Mensampian melek kalampi. Argena anggap 100.000 dalam hadis 10 dirham. Anggap 100.000 kilo. Langsung anak terjemahkan makna secara keseluruhan oleh cepat paham. Sambian terus melek sarong, melek kalampi, melek gamis, melek ruku, melek abaya, melek kodung, melek apa boy pokoknya. Argena 100.000. Sampian andi pese perak 90.000. Berarti orang berempah. Orang sabolo. Pas sampian setelah bubar majelis nangale bude pese 10.000 nemo sampean. Kala alhamdulillah Allah ning ternyata Allah tahu apa yang ku mau. Andi pese 90 kaparlon na 100 orang 10 sampean nemo pese kala neka oleh tak oleh. Oleh apa tak oleh? Taol haram. Arian nemo fi tak oleh apa boleh ngalak ke dalam bungko. Kau lo heran, Muslim satu jo motor elang, Muslim satu jo emas elang, dalam kamar kayak congkel boleh lah. Haula wala quwata illa billah. Ada dengan kita Pak. Sampian ngalak pese kene ka sapolo. Ada bener pese sampian haram tak oleh kalak. Papolong musuh pese 90.000 jadi berapa? 100 eka beli sarong, eka beli ruku atau mukena, eka beli takwo, eka beli songko, eka beli kodok. Loh, kata Nabi Muhammad, selama pakaian itu menempel di tubuh anda, betenah sambian, selama itulah amal ibadah dan doamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min haram fannar aula bih, maka neraka jahanamlah yang berhak untuk dirinya. Sebagai menutup cerita di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa alaihissalam, beda situng orang ahli ibadah, saya nggak ahli ibadah, benar ahli maksiat. Mereka benar istighosah, mohon pertolongan, benar aduh, benar ibadah sambil menangis, meneteskan air mata. Tapi apa yang terjadi di sini? Dia aduh yang kak tanah ngapak nangis benar ya Pak. Ternyata tidak mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya Allah, Nabi Musa neser, Nabi Musa kalimullah, bisa berbicara kepada Allah, matur ke Allah, ya Allah, kenapa hambamu yang ahli ibadah ini kok tidak kau beri jawaban ya Allah? Hei Musa, benar tahu ya Musa, saumpamana orang geneka seahli ibadah ngangkat tanang sampai nyeding kalangnya. Aduh Pak, ngangkat tanah nyeding kalangnya sudah tidak mungkin, ada sighah mubalaghah. Andaikan saumpamana bisa nyeding kalangnya, nangis sampai tade aing matana sampai buta, beribadah bonare sampai ancor betenah, Pak pun tak tarema mosongko ya Musa. Tak kerjet Pak Nabi Musa, ya Allah, apa salahnya ini orang, apa dosanya ini ya Allah?
sampai sedemikian rupa, walaupun dia bisa menyentuh langit, menangis sampai buta, beribadah sampai hancur, tetap tidak kau terima ya Allah. Apa dosanya? Hei Musa, kau tahu kenapa aku tolak? Tidak tahu ya Allah, engkau yang maha tahu. Aku tolak karena apa? Karena yang masuk dalam mulutnya barang haram. Kalam bisa yang kui barang haram, dan sateja saya boleh bungko barang haram hasil mabudu pesel. Jelas Pak Bu? Jangan bangga rumah yang mewah, motor yang hebat, mobil yang mewah, harta atompo, emas atompo oleh nama budu pes. Jelas? Jelas itu haram. Bahkan Nabi yang mengatakan dusana orang sema budu pese, sema budu pese arwah pada moso dusana anak senompa ka emak kandung ngatibi zina dengan ibu kandungnya. Arwah pada. Makanya hati-hati. Ini akhir zaman. Nabi yang mengatakan manusia tidak peduli dari mana arahnya datang harta. Mau halal mau haram hantam satu aja, si penting abuna gege gaya gelu. Jelas kira-kira Pak Bu? Nah, sopaja salamet, ayo. Jangan lepas ilmu. Orang belajar itu tidak harus di bangku sekolah. Banyak kiai, banyak ustad, entar atanya toju ka kiai ka ustad, atanya hukum sopaja selamat. Jelas Pak Bu? Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini melainkan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah kabulkan